Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Good evening. Selamat siang. Today I will Hari ini present saya akan mengungkapkan intelligence informasi intelijen, proving that Hamas membuktikan uses bahwa hospitals Hamas as menggunakan their jaringan rumah sakit sebagai Repeat, infrastruktur Hamas teroris. uses hospitals as their infrastructures. Hamas has turned Hamas telah hospitals mengubah rumah into sakit command and control menjadi pusat centers komando dan kendali, and hideouts dan tempat persembunyian for teroris Hamas dan terrorists komandan and Hamas. commanders. Additionally, I Tambahan, can confirm saya dapat that mengkonfirmasi according hal to itu intelligence sesuai we dengan have, data intelijen yang kita there miliki. is Ada fuel bahan bakar di hospitals rumah sakit di Gaza. in Gaza. I repeat, there is Saya ulang, ada fuel bahan hospitals bakar di in rumah Gaza. sakit di Gaza. And Hamas is Dan using Hamas it menggunakannya for untuk their infrastructures. infrastruktur The teror mereka. information I will Informasi share yang saya dapat today has also been shared hari ini juga telah with the diberikan members of the kepada semua intelligence komunitas community. intelijen. We have given them all Kami the telah material memberikan kepada mereka semua materi, lebih dari yang Anda lihat di sini. Dan mereka semua setuju dengan itu. together with further Dengan seluruh materi yang classification diklarifikasikan, evidence. yang menunjukkan bukti lebih konkret, semuanya berkaitan dengan rumah sakit yang digunakan seperti infrastruktur dan status bahan bakar. I want to start Saya akan mulai dengan rumah sakit Shifa yang berlokasi di located kota in Gaza, Gaza City, the biggest hospital rumah in sakit Gaza. terbesar di Gaza. This is the Shifa Hospital. Inilah rumah sakit Shifa. You can see where it locates. Anda dapat melihat lokasinya di kota Gaza, The largest hospital. rumah sakit terbesar di Gaza. It has over Memiliki 1.500 tempat tidur, beds, 4,000 staff, 4.000 staf, dan sekarang ada lebih banyak warga sipil di sana, around the surroundings of the hospital. memenuhi lingkungan sekitar rumah sakit. The red Tanda marks merah yang Anda lihat what sebelumnya you'll see later, dan yang nanti akan Anda lihat adalah tanda merah yang berhubungan dengan Hamas. know it, and we have Kami mengetahuinya dan kami memiliki with buktinya, involvement of keterlibatannya dengan Hamas. Hamas is cynically using hospitals Seseorang secara tidak bertanggung jawab menggunakannya, yaitu rumah sakit, sebagai tameng untuk kompleks yang luas. There is an underground Ada jaringan terowongan bawah tanah di kota Gaza, in Gaza City, not just in Gaza City. tidak hanya di kota Gaza. Usually, it's Biasanya itu akan tersambung next to unique sites. kepada tempat yang unik atau yang sensitif. Not just the hospital, Bukan hanya rumah sakit, tetapi juga tempat-tempat lain, masjid, dan lain-lain, tempat umroh, rumah sakit, sekolah. etc. This is, Ini adalah filosofi dari Hamas. and Shifa is one of Dan them. RS Shifa adalah salah satunya. Explaining that, Untuk menjelaskan itu, the red buildings, as I gedung mentioned, bertanda merah buildings seperti that yang Anda Hamas lihat is using. adalah gedung yang digunakan Hamas untuk mengontrol dan memberi perintah In different di departments, berbagai bagian di dalam rumah sakit. like the Röntgen room. Seperti ruangan He uses these places digunakan oleh to mereka do command untuk memberi and perintah dan mengontrol control aktivitas their teror, activities, launching rockets, meluncurkan etc. roket, dan lain-lain. It is here in Shifa Di Hospital rumah sakit inilah pimpinan Hamas akan menjalankan komando dan mengontrol bagian-bagian di tempat inilah serangan roket diperintahkan kepada pasukan Hamas. Operasi teroris Hamas berada di dalam dan di bawah rumah sakit Shifa, dan dari rumah sakit rumah dengan jaringan lorong bawah tanah. Hamas juga memiliki jalan masuk ke sana, ke dalam jaringan bangsal di rumah sakit. Dari tempat yang berbeda di dalam rumah sakit, Anda dapat langsung masuk terowongan bawah tanah yang akan memberi Anda perlindungan. Sekarang kami akan menunjukkannya di peta. Ini adalah gambar dari rumah sakit Shifa dan fasilitas bawah tanahnya. Saya ulangi, ini hanya sebuah gambaran. Kami tidak akan membagikan materi yang sesungguhnya di sini. Kami tidak membagikan materi yang sesungguhnya. Kami hanya menyimpannya. Ini hanya gambarannya. Saat ini, teroris bergerak bebas di RS Shifa serta di rumah sakit lainnya di Gaza. Kami mempunyai bukti konkret. Ada ratusan teroris memenuhi rumah sakit itu untuk bersembunyi di sana setelah melakukan pembantaian pada tanggal 7 Oktober. Hamas menggunakan rumah sakit Shifa sebagai tameng untuk melindungi infrastruktur teror Hamas, mengobarkan perang dari rumah sakit.
Dengan beroperasi dari rumah sakit ini, Hamas tidak hanya membahayakan kehidupan warga Israel, tapi juga mengeksploitasi warga sipil Gaza yang tidak bersalah dan manusia sebagai tameng. Shifa bukanlah satu-satunya rumah sakit. Ini hanya salah satu dari banyak. Hamas menggunakan rumah sakit dengan sistemik. Teroris Hamas dioperasikan dari dalam rumah sakit karena mereka tahu IDF membedakan antara teroris dan warga sipil. Israel menargetkan teroris, Hamas menargetkan warga sipil Israel dan warga sipil. Kawan-kawan, itu dia penjelasannya sebagaimana sudah kita simak bersama satu uraian dari pihak Israel ya, yang disampaikan oleh juru bicara IDF yang bernama Daniel Hagari ya, kalau tidak salah namanya itu ya, mengenai temuan mereka terkait dengan terowongan milik Hamas di bawah fasilitas-fasilitas publik ya. Dan karena itu bagaimana menurut kalian? Dan tidak hanya itu teman-teman ya, Bapak Ibu semua, beberapa jam belakangan juga ramai sekali pembahasan mengenai, di sini dikatakan bahwa ini tuduhan Israel rumah sakit Indonesia di Gaza sengaja dibangun di atas terowongan milik Hamas ya. Lalu kemudian juga di sini jelaskan bahwa kondisi terkini rumah sakit Indonesia di Gaza ya. Lalu tidak hanya itu teman-teman, ini beberapa jam yang lalu ya ramai sekali pembahasannya usai pihak Israel ya, yaitu melalui juru bicara IDF yang menjelaskan terkait dengan katanya bahwa di bawah rumah sakit Indonesia yang di Gaza itu teman-teman katanya ada terowongan milik Hamas ya. Dan ini juga di sini dijelaskan bahwa bahan bakar menipis ya, RS Al-Shifa Gaza beberapa jam lagi tak beroperasi. Lalu kemudian teman-teman mengenai penjelasan dari pihak IDF ya Israel terkait dengan terowongan milik Hamas di bawah rumah sakit Indonesia itu, di sini dikatakan bahwa pembangunan RS ya Indonesia di Gaza bantah tuduhan Israel soal terowongan. Jadi sudah ada bantahannya teman-teman ya. Dan karena itu bagaimana menurut kalian mengenai situasi yang seperti ini? Karena kalau kita perhatikan ya, opini, informasi terus bertebaran ya, terus kemudian dibagikan di sosial media ini teman-teman, dengan berbagai macam topik, dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam sorotannya ya. Bahkan di sini juga dikatakan ya, Israel katanya tuduh RS Indonesia tampung Hamas ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, 100 dokter Israel katanya serukan untuk RS ya terbesar Gaza dihancurkan katanya Bapak Ibu ya, yang pada akhirnya memicu kemarahan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, apa yang sedang terjadi di sana sudah ya mendekati 6 pekan ya, ataupun sudah lebih dari 5 pekan teman-teman, dan situasinya lagi-lagi ini bukan semakin mereda, tetapi justru semakin memanas dan semakin banyak informasi yang kemudian bermunculan ya. Semakin banyak informasi yang kemudian membentuk ya, ataupun kemudian ikut mempengaruhi opini publik. Dan tentu dalam situasi yang seperti ini, saya secara pribadi tetap ya konsisten pada apa yang pernah saya sampaikan ya. Kita mesti melihat ini sebenarnya dalam sudut pandang kemanusiaannya. Karena berpihak, saya berpikir atau kawan-kawannya ini sudah banyak sekali yang berpihak, tapi apakah situasinya kemudian kembali membaik ya setelah ada yang berpihak? Ya sepertinya teman-teman kita lihat malah situasi di sana semakin memanas ya. Jadi kawan-kawan ya, kita harapkan semoga situasi memang segera membaik ataupun kembali kondusif ya. Karena terutama kasihan sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi warga. Dan memang kalau kita perhatikan teman-teman, beberapa hari belakangan memang ini sering sekali muncul informasi terkait dengan ya Hamas ini disebut-sebut ya, ataupun kemudian diduga katanya mereka ini sering sekali menjadikan warga sebagai tameng mereka ya dari serangan-serangan pihak Israel. Dan itu memang nampak seperti masuk akal kawan-kawannya. Seperti beberapa hari yang lalu itu kan, sekitar 4 minggu yang lalu ketika pihak Israel menghimbau warga untuk meninggalkan kota, apa yang justru dilakukan oleh Hamas? Ya Hamas justru ya menghimbau warga di kota Gaza untuk tetap di situ. Nah katanya membela warga. Nah harusnya kan sebagai pembela warga, pelindung warga, ya tentu kan mereka akan mengutamakan keselamatan warga teman-teman. Tetapi justru sebaliknya ya. Bahkan juga di sini diuraikan ya dalam temuan Israel teman-teman, entah bagaimana mereka ya menggunakan teknologi secanggih apa itu ya. Jadi mereka bisa mendeteksi ya terowongan besar ya, atau bahkan ruang kendali ya di bawah terowongan itu oleh pihak Hamas ketika melakukan serangan terhadap Israel. Nah itu dia Bapak Ibu ya, mereka pakai teknologi seperti apa itu, dan semua orang tahu ya kalau Israel memang ini terkenal dengan teknologinya yang begitu maju teman-teman ya, dengan senjata-senjata terbarunya dan segala macam. Nah karena itu Bapak Ibu semua, kalau informasi ini benar ya, kalau informasi itu benar sebagaimana tadi sudah kita simak bersama, maka ini Bapak Ibu semuanya perlu menjadi perhatian dunia ya,
terutama bagi mereka yang selama ini bersuara bahwa Hamas ini adalah pembela pelindung bagi warga Palestina, terutama yang tinggal di kota Gaza. Ya, kalau memang mereka serius mau melindungi warga, tentu harusnya mereka harus membangun dong di tempat yang aman, di tempat yang tidak ada warga ya. Kan harusnya begitu kawan-kawannya, kalau informasi itu benar kan. Ya, mereka harus bangun fasilitas-fasilitas mereka ini di tempat ya di mana tidak ada pemukiman, di mana tidak ada fasilitas publik ya. Jadi harusnya kan sebagai pelindung seperti itu pertimbangan utamanya kan kawan-kawannya. Tapi justru ini temuan Israel banyak sekali ya di dalam uraian itu ke teman-temannya dikatakan bahwa justru Hamas ini memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik sebagai tempat mereka untuk bersembunyi dan ya disitulah mereka membangun terowongan-terowongan. Memang ini salah satu strategi teman-teman ya. Memang ini tidak bisa dipungkiri salah satu strategi yang mereka terapkan. Mungkin ya ini salah satu strategi yang mereka andalkan terkait dengan kecanggihan Israel ya untuk mendeteksi mereka Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya ya ini sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama, justru pihak Israel masih bisa kawan-kawannya menemukan dan mendeteksi ya letak dari markas-markas Hamas yang ada dalam terowongan ataupun dalam bawah tanah fasilitas publik. Salah satunya tadi di rumah sakit kawan-kawannya, dan juga di sini ada pembahasan mengenai ya pihak Israel katanya merilis kawan-kawannya informasi bahwa ada terowongan Hamas katanya di bawah rumah sakit Indonesia. Apakah benar seperti itu? Ya, kita nggak tahu teman-temannya, tapi ini sudah ada informasi dari pihak intelijen Israel, lalu kemudian juga sudah ada bantahan dari pihak pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza ini. Lalu mana yang kita percaya? Ya kembali kepada kita masing-masing ya Bapak Ibu semua. Tapi yang paling penting adalah semoga sebenarnya situasi ini segera membaik. Semoga sebenarnya situasi ini segera mereda ya, karena kasihan Bapak Ibu ya warganya. Lalu kemudian teman-teman di sini juga ada ya ini beberapa hari belakangan ya Menhan ya, Eri siap kirim kapal rumah sakit untuk rawat pengungsi Gaza katanya, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang Indonesia cukup aktif teman-teman ya untuk memberikan perhatian terkait dengan apa yang sedang terjadi di sana. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keaktifan memberikan perhatian ini ya ini karena keberpihakan terhadap Palestina teman-teman ya, ataupun juga beberapa orang itu keberpihakannya kepada Hamas ya. Makanya sering sekali kan Hamas itu dipuji-puji. Nah itu dia situasinya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau di masyarakat kita itu umumnya membela Palestina ya, ataupun kemudian juga mendukung Hamas oleh beberapa pihak ya. Tapi sebenarnya perlu kita garis bawahi dulu bahwa apa yang sedang terjadi di sana ya bukanlah Israel versus Palestina. Bahkan Presiden Palestina sendiri mengecam Hamas ya. Tetapi ini Israel versus Hamas kawan-kawannya, itu yang pasti, itu yang benar. Karena memang demikian adanya ya, bukan demikian apa adanya. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi mari terus kita suarakan kebenaran, kebaikan, dan informasi-informasi yang netral ya, informasi-informasi yang objektif, supaya ya kita bisa mendapatkan kabar-kabar yang betul kawan-kawan ya, kabar-kabar yang bisa kita percaya, dan bukan untuk ya mempengaruhi orang untuk marah dan segala macam ya. Karena menjadi marah atas situasi yang sedang terjadi di sana tentu bukan sebuah solusi ya, tapi bagaimana caranya ya kedua belah pihak ini teman-teman, ataupun terutama warga ya, tidak lagi menjadi korban atas situasi ini. Jadi terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, selamat beraktivitas.